Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Dimas Langga. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan modul 8 dan juga modul 10 praktikum komputasi multimedia. Pada modul 8 ini kita akan bahas mengenai lights dan effects. Jadi lights dan effect digunakan pada game 3D agar menghasilkan game yang lebih menarik dan berkualitas. Berikut ini merupakan beberapa fitur dari lights dan effects. Di sini ada lights, ada projector, ada cookie texture, ada reflection probes, dan procedural skybox. Untuk yang pertama ini dia akan menggunakan cloud cookie. Di sini cookie-nya akan ditempatkan kepada directional light. Cookie ini digunakan untuk mengenerate gambar awan. Jadi di sini directional light dapat menggunakan efek awan pada light-nya. Lalu di sini adalah object plane yang dimana untuk memantulkan efek awan tersebut. Efek shadow awan tersebut. Mari kita play saja di sini. Di sini pada plane dapat dilihat terdapat shadow yang berbentuk awan yang bergerak melalui directional light. Posisi directional light ini dia menggunakan sumbu X, rotation X yang rotationnya 90 derajat. Jadi dia menghadap ke plane. Nah, di sini terdapat moving shadow script yang digunakan untuk mengatur kecepatan wind speed-nya. Wind speed ini digunakan untuk mengatur seberapa cepat shadow awan tersebut bergerak. Berikut adalah kodenya. Dia menggunakan transform position. Di sini like cookie size-nya, komponennya dia menggunakan cookie size tadi. Baik, ketika di play, maka dia akan menjalankan sebuah simulasi shadow dari cookie sesuai dengan cookie awan tadi. Kita juga bisa mengatur kecepatan wind speed-nya. Di sini misalnya saya akan mengatur wind speed-nya menjadi 20. Oke. Dia akan lebih cepat. Di sini terlihat awannya bergerak lebih cepat, shadow-nya. Baik, selanjutnya adalah praktikum kedua, ya modul 8. Di sini untuk praktikum kedua kita akan mempelajari mengenai reflection probes. Jadi di dalam game terdapat objek yang dapat memantulkan cahaya atau memantulkan objek lain. Ya, seperti contohnya objek kaca. Jadi untuk membuat objek kaca tersebut diperlukan sebuah material. Di sini saya menggunakan material sphere-nya ini. Di sini tanpa menggunakan material ini, dia tidak dapat menggunakan efek reflection probes-nya. Jika kita mengganti materialnya menjadi default material, walaupun reflection probe sudah diimplementasi, tapi dia tidak dapat melakukan reflectionnya tadi. Jadi kita perlu yang namanya material yang dapat melakukan reflection. Nah, reflection itu didukung dengan reflection probe ini. Yang dimana di sini untuk yang sistem 1 real time ini, dia kondisinya mengereflect sebuah objek secara real time. Di sini bisa dilihat untuk tipenya real time, refresh mode-nya every frame, dan time slicing-nya ini tidak ada. There's no time slicing. Jadi kita akan coba play. Dikarenakan dia bergerak secara otomatis, maka dia akan mengereflect semua benda di sekitarnya secara real time karena menggunakan setting real time dan refresh every frame tadi. Nah, sedangkan untuk sistem kedua ini dia menggunakan reflect probe yang berbeda, yaitu menggunakan on demand probe. On demand probe ini adalah salah satu probe yang dapat di-trigger melalui script. Dia menggunakan refresh-nya tadi lewat scripting. Script tersebut adalah update probe dan juga random rotation script. Di sini random rotation script digunakan sebagai script yang dimana ketika input key ditekan pada gamenya, saat gamenya dijalankan, entah apapun itu, mau dari mouse, mau dari keyboard, dia akan mulai bergerak dan mengreflect keadaan di sekitarnya. Lalu pada update probes ini dia akan mengerender probe-nya dan mengrefresh probe-nya ketika objek sistem 2 on demand ini digerakkan. Untuk time slicing-nya dia menggunakan individual phase seperti ini. Lalu dia mengimplementasikan dua script tadi. Maka
ketika saya play, dan ketika saya jalankan, misalnya saya tekan key random, di sini dia akan bergerak. Dan ketika saya tidak tekan, dia tidak akan mengreflect yang di atas, walaupun yang di atas itu bergerak, objek yang di atas tadi bergerak. Namun dia akan terdiam, dia akan mengreflect hanya ketika ditekan. Seperti ini. Untuk sistem ketiga, dia menggunakan custom reflection. Di sini dia menggunakan bake reflection. Pada main sphere terdapat custom probe dengan tipe custom, dynamic object, dan juga probes-nya dia menggunakan custom probes, yang dimana kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu setting-setting seperti runtime settings, cube map, dan resolution, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bisa melakukan bake agar hasil refleksinya ditampilkan ke dalam sebuah scene. Jadi seperti itu. Di sini hasil refleksinya nampaknya statis. Saya di sini tidak bisa melihat pergerakan dari sistem 1 dan juga sistem 2. Namun dia dapat mengreflect benda-benda yang ada di sekitarnya, yaitu sebuah sphere-sphere kecil ini yang berwarna merah. Selanjutnya adalah modul 8.3. Pada modul 8.3 ini kita akan mempelajari mengenai directional light dan juga skybox. Di sini saya menggunakan skybox baru yang bernama My Skybox dengan aturan seperti ini. Sun size-nya 0.4, sun size convergence-nya 5, dan ini untuk konfigurasi sky tint-nya dan juga exposure. Lalu pada directional light terdapat rotation light script yang nanti akan saya bahas lagi. Nah, sebelumnya kita ke tab lightning Windows-nya tadi. Untuk memunculkan ini kita bisa langsung kita klik window, rendering, dan juga kita klik lightning di sini. Nah, setelah itu pada environment, tergantung versinya apa kita bisa mengatur di sini. Tapi di sini saya menggunakan versi 2020.3.28F1. Di sini untuk skybox materialnya saya menggunakan material My Skybox, dan sun source-nya dia menggunakan directional light. Jadi pada praktikum ini sebenarnya dia menggunakan sun source-nya itu menggunakan efek sun. Namun karena tidak disediakan, saya menggunakan directional light dari Unity langsung. Dan directional light ini juga sudah menyerupai matahari. Dan di sini terdapat objek cube yang banyak di sini. Cube-nya dengan konfigurasi scale 2120 untuk sebagai alas, sebagai tanah, dan juga di sini ada beberapa cube dengan ukuran yang berbeda-beda, yang dimana akan mengatur light-nya, light source-nya. Kita akan coba. Jadi light-nya ini berada di depan, lalu dia akan mengreflect dan menimbulkan efek shadows. Efek shadow ini kita bisa lihat sendiri ya. Dia dimunculkan dari objek cube ini, objek cube dan juga objek lightning. Nah, kita akan coba atur objeknya menjadi speednya 5. Kita bisa mengatur rotate light-nya. Nah, jadi dia mataharinya akan mengrotate. Dia untuk 5 ke atas jika plus, jika ke negatif dia akan rotate-nya ke bawah. Pada defaultnya menggunakan negatif 1 karena dia bisa diam. Di sini ada efek sunset-nya. Jadi di sini seperti itu untuk konfigurasi 8.3. Selanjutnya adalah tugas. Di sini saya untuk tugasnya menggunakan hal yang sedikit eksperimental, sedikit bereksperimen dengan implementasi tugas-tugas sebelumnya. Untuk sunbeam-nya di sini saya menggunakan warna hijau dan juga warna ungu jadi dia bisa menghasilkan estetika yang seperti ini. Lalu untuk directional light dia sama konfigurasinya, dan di sini saya juga mengimplementasikan moving shadow yang menggunakan cloud cookie. Ya. Cloud cookie kita bisa atur saja cloud cookie di sini. Saya belum atur. Oke. Lalu setelah itu pada plane dia menggunakan plane biasa. Lalu terdapat objek benda di sini. Objek bendanya yang menggunakan efek. Di sini terdapat 2 objek benda yang menggunakan efek reflection, yaitu sphere dan juga capsule. Dua-duanya menggunakan efek ini. Menggunakan efek reflection probe. Namun ya, seperti pada pembahasan sebelumnya, di sini dia menggunakan elemen material main sphere. Nah, main sphere. Jika dia menggunakan default material, dia tidak bisa mengreflect
keadaan sekitar. Jadi di sini saya menggunakan implementasi main sphere dan menambahkan sebuah reflection probe ke dalam ini objek sphere tadi. Selanjutnya di sini untuk lightning, kita lightning seperti biasa tadi dia menggunakan skybox sunbeam yang saya buat di sini. Lalu dia sun source-nya dari directional light tadi. Baik. Langsung saja di sini untuk konfigurasinya, yang pertama dia menggunakan script rotate light-nya saya set ke 5, jadi dia akan ke atas mataharinya. Di sini juga menampilkan efek itu tadi cloud cookie. Seperti di air. Kita bisa atur juga untuk speednya misalnya -1. Dan juga wind speednya biar bisa diatur lebih slow, biar lebih sinematik, kita atur ke 5 seperti ini. Mataharinya terbenam, dia akan menampilkan warna ungu, sedikit estetik. Baik, itu untuk eksperimen saya pada tugas ini. Saya sudah menggunakan implementasi semuanya, tapi untuk refleksinya saya menggunakan real time. Ini juga bisa diganti dengan menggunakan on script dan juga bake. Di sini saya menggunakan real time karena dia bisa menampilkan semua benda di sekitarnya agar terkesan reflektif ini tadi. Selanjutnya pada modul 10. Untuk modul 10 ini, modul 10 adalah lanjutan dari lightning dan effects yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Jadi yang pertama, untuk praktikum pertama modul 10 adalah menambahkan reflection map secara custom pada sebuah scene. Tepatnya di sini pada sebuah objek. Oke, baik. Jadi untuk praktikum pertama modul 10 ini kita sudah disediakan sebuah package baterai di sini. Kita bisa lihat. Di sini kita hanya merubah lightning-nya. Di sini pada environment reflection terdapat cube map. Di sini terdapat environment reflection dengan opsi source. Jadi yang akan digunakan pada praktikum ini adalah custom source. Defaultnya dia menggunakan skybox. Coba kita generate, hasilnya adalah seperti ini kalau menggunakan skybox. Jika kita mau punya material reflection, kita bisa menggunakan material tersebut. Di sini sudah ada. Ini adalah material yang digunakan. Maka ketika kita generate lightning-nya di sini, nah, tampilan pantulan cahaya pada objek baterai ini sudah berbeda daripada tampilan skybox defaultnya. Kita bisa mengganti. Kita akan coba. Ini untuk tampilan skybox-nya. Sedangkan jika kita merubah source reflection itu tadi menjadi custom dan kita menggunakan custom reflection, dia akan mengreflect sesuai dengan custom reflection ini. Dia akan mengreflect sebuah ruangan di sini tampilannya. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk modul 10 praktikum kedua di sini adalah pembuatan laser. Yang pertama kita mengimport basic scene Unity ini yang sebelumnya sudah disediakan pada modul 6 dan juga modul 7 yang membahas mengenai kamera. Lalu selanjutnya jangan lupa untuk mengimport sebuah asset effects. Di sini saya sudah mengimport asset effects-nya dan asset effects tersebut tidak diimport semuanya, hanya mengimport projectors. Di sini saya juga menambahkan projector laser pada folder shaders di effects projectors. Untuk isinya adalah sebagai berikut. Di sini saya merubah projector light. Ini sebelumnya saya menduplicate projector light dan merubahnya menjadi projector laser dengan konfigurasi proyektor. Kita mengganti ininya menjadi laser. Lalu ini blendnya kita ganti blend 1:1. Yang sebelumnya pada light dia menggunakan blend DST color 1, kita ganti menjadi blend 1:1. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki sebuah shader kita juga memerlukan sebuah material. Di sini material tersebut adalah laser material ini. Di sini untuk membuat material sangat mudah. Kita bisa create dan kita bisa langsung saja pilih material. Nah, selanjutnya setelah itu kita mengkonfigurasi ini shadersnya menggunakan projector laser. Lalu untuk teksturnya dia menggunakan light texture dan di sini dia menggunakan fall off. Untuk tekstur fall off sendiri, dia memiliki ketentuan sebagai berikut. Untuk fall off ini kita edit
ke dalam image editor, bisa Photoshop, bisa Paint. Lalu pixel kolom pertama dan kolom terakhir kita buat sebagai warna hitam. Nah, sedangkan kolom-kolom sisanya kita buat sebagai warna putih. Di sini sudah saya buat dan sudah saya import ke Unity. Lalu untuk colornya dia menggunakan 255 untuk rednya dan selainnya itu 0 semua. Hal ini bertujuan untuk merubah warna lasernya yang akan diproyekkan ke dalam sebuah scene. Di sini warnanya adalah merah. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah child pada pointer prefab yang berada di tepatnya pada pointer prefab ini yang berada di right hand karakternya. Di sini terdapat beberapa model. Cari saja yang bagian spine di sini. Bagian spine, lalu dia ke bagian right hand. Lalu di sini terdapat pointer prefabs objek ini. Lalu kita tambahkan empty child dengan nama laser projector. Isi dari laser projector ini adalah sebagai berikut. Di sini untuk materialnya kita menggunakan material yang sebelumnya kita buat, yaitu laser materials. Lalu di sini terdapat laser aim script. Laser aim script ini digunakan untuk merubah warna laser ketika ditembak dan ketika tidak digunakan, hanya di point saja. Langsung saja kita akan cek bagaimana hasilnya. Oke, baik, di sini menampilkan sebuah laser di prefabs-nya. Ketika kita tembak, di sini lasernya berubah warna menjadi lebih terang. Nah, jika sebelumnya di sini warnanya sedikit transparan, di sini kalau kita klik, warnanya akan sedikit menjadi lebih terang. Itu adalah kegunaan dari script tadi. Script tersebut kita masukkan ke laser projector dengan konfigurasi seperti ini. Kita juga bisa mengatur seberapa luas line dari lasernya. Nah, di sini kita untuk line materialnya bisa menggunakan line matte. Line matte tersebut menggunakan line texture dan juga berwarna merah. Di sini untuk praktikum ketiga modul 10 kita akan membuat sebuah light probes pada sebuah scene. Di sini pada directional light kita sudah implementasikan light probes. Supaya mempermudahnya saya akan merubah shaded menjadi shaded wireframe di sini agar kita bisa melihat wireframe dari proyek modul 10.3 ini. Yang pertama dilakukan adalah merubah directional light menjadi static. Di sini sudah saya enable untuk menjadi static. Lalu di sini selain directional light-nya, di sini juga levelnya seperti lamp 2, lamp 3 dan lain-lain ini dia bersifat static juga. Nah, kita sudah klik di sini bersifat static. Lalu untuk lightning Windows-nya settingnya adalah seperti ini. Dia menggunakan skybox material skybox probes yang sudah disediakan di sini. Lalu untuk sun source-nya dia menggunakan directional light. Selanjutnya adalah object texture lamp ini. Dia sebelumnya tidak menampilkan tidak mengemit ya sebuah tekstur warna hijau. Jadi untuk menambahkan tekstur warna hijau, yang pertama kita harus mencentang generate like map UV. Di sini terdapat menu lagi di bawah di tab shader. Nah, kita ganti emisinya, kita centang dan juga kita ganti menjadi lamp EMI dengan jenis global illumination bertipe opaque. Setelah kita mengimplementasikan itu, kita bisa langsung saja klik generate lightning dan proyeknya akan menampilkan lamp EMI ini. Lalu di hierarki view-nya ini kita langsung saja ke roller bar-nya. Roller bar. Di sini untuk probes-nya sudah menggunakan blend probes. Untuk light probes dan juga reflection probes sudah menggunakan blend probes. Selanjutnya kita bisa langsung saja membuat sebuah light probe groups. Jadi kita hanya perlu satu objek light probes groups pada ini. Berikut adalah tampilannya. Di sini sudah saya tambahkan ke setiap level. Jadi ini untuk mengerjakan tugas juga. Sebelumnya light probes-nya hanya ditaruh pada level atas ini. Di sini kita langsung saja untuk mengedit light probes-nya, kita bisa klik edit light probes yang di sini dan kita bisa tambahkan light probes atau juga bisa menduplikat. Nah, kita juga bisa mengatur light probes-nya, setiap light probes-nya. Di sini contohnya saya akan menggesernya seperti ini. Nah, kita bisa atur seperti itu. Jadi kita akan kembalikan terlebih dahulu. Kita juga dapat menduplikat light probe tersebut. Kita bisa
pilih yang dua ini, lalu kita duplicate, lalu kita drag seperti ini. Hasilnya akan menjadi dua like props. Nah, di sini untuk tugasnya bagian L sini, bagian shadow L, dan juga bagian area ini, dan juga sudut-sudut ruangan. Lalu di sini juga terdapat like props pada bawah, pada lorong. Oke, langsung saja kita generate, kita tunggu, dan ya kita akan play. Nah, hasilnya adalah seperti ini untuk like propsnya. Pembahasan modul 10.3 ini juga membahas mengenai tugas dengan menambahkan like props di seluruh ruangan ini, seluruh ruangan level. Maka dari itu saya akan akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Baik, maka dari itu saya akan akhiri saja atas presentasinya. Terima kasih sudah melihat presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.